Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk ke tematik tema A, subtema 1 dengan muatan pendidikan keluarga negaraan. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, mendiskusikan bersama tentang contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik anak-anak ibu semuanya, sudah siap belajar hari ini? Kalian siapkan buku tematik 5A, buku tulis dan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan lafadz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dan juga nilai-nilai yang dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki simbol atau lambangnya berupa burung Garuda. Ya, di sini ada semboyannya juga di bagian bawah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai namanya, Panca yaitu 5, sehingga Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol mata rantai. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol yaitu padi dan kapas. Kelima dari sila ini memiliki nilai-nilai yang sangat baik untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita pelajari dulu mengenai apa itu fungsi Pancasila. Ternyata fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Nah, apa sih maksudnya? Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, artinya yaitu berupa pedoman. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Kita bisa mengamalkan nilai-nilainya sesuai dengan Pancasila. Kemudian fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai dasar dari negara atau dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Nah, jadi dasar dari segala sumber gitu ya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian fungsi yang keempat atau yang terakhir adalah kepribadian bangsa. Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila itu sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi karena kepribadian bangsa kita sesuai dengan cerminan jati diri bangsa. Jadi Pancasila itu sudah bercermin dari kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ternyata punya banyak sekali nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apa saja ya? Nah, sekarang kita amati dulu buku tematik 5A halaman 17 sampai 18. Sudah dibuka bukunya? Karena kita akan melakukan kegiatan untuk mengisi bersama. Nah, kalau sudah dibuka bukunya, coba kalian perhatikan yang pertama.
Ada kolom warna biru kan? Nah, sila ke-1 yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia itu memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari agama yang dianut oleh masing-masing agama. Nah, sekarang coba kalian berikan 3 contoh kegiatan apa saja yang mencerminkan dari sila ke-1. Nah, Ibu akan jawab bersama. Mari kita jawab. Nah, yang pertama, ada beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Boleh sambil dicatat ya. Kemudian contoh yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Nah, yang ketiga, tidak menghina agama atau kepercayaan orang lain. Nah, boleh dicatat di bagian bawahnya ya, 3 contoh dari sila ke-1. Kemudian sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bangsa Indonesia itu akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun, baik itu suku, warna kulit, agama. Nah, sekarang coba berikan contoh 3 yang mencerminkan sila kedua. Apa saja ya? Nah, sekarang Ibu akan contohkan ada 3. Yang pertama, menolong teman. Menolong teman, menolong tetangga, atau menolong orang lain yang sedang terkena musibah tanpa mengharapkan apapun atau ikhlas. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan baik itu dana, pakaian, makanan kepada korban-korban bencana alam. Itu adalah bentuk cerminan sila kedua. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga yaitu saling menghormati dan mencintai sesama manusia, atau kita bisa juga tuliskan tidak saling membenci satu sama lain ya. Boleh kalian tuliskan di bawah soalnya ya. Ada 3 contoh dari cerminan sila kedua. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan Indonesia itu harus mengakui dan menghargai banyaknya keanekaragaman di Indonesia. Ada suku, ada agama, ada warna kulit, ada bahasa. Nah, walaupun berbeda-beda tetap dalam satu tujuan ya. Sekarang coba berikan 3 contoh kegiatan yang mencerminkan sila ketiga. Apa saja ya yang berkaitan dengan persatuan Indonesia? Nah, yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air. Contoh sikap cinta tanah air itu misalnya kita membeli produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian yang kedua, sikap rela berkorban. Jadi rela untuk berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa kita mengharapkan apapun atau tanpa pamrih gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Jadi tidak menyebarkan berita bohong. Nah, itu adalah salah satu bentuk pencerminan dari sila ketiga. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa bangsa Indonesia itu punya hak, punya kewajiban serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Nah, setiap proses pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah. Nah, sekarang apa saja pencerminan kegiatannya dalam sila keempat? Nah, yang pertama, kalau kita punya permasalahan, kita selesaikannya dengan cara bermusyawarah.
musyawarah. Yang pertama gitu. Yang kedua, ketika ada yang sedang berpendapat, kita harus mendengarkannya atau tidak boleh menyelanya. Jadi kalau ada yang berbicara, tidak boleh kita memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu adalah pencerminannya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan kelompok. Kalau kalian sedang belajar bersama atau sedang diskusi, nah kita harus mendahulukan kepentingan kelompok belajar dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu adalah contoh dari sila keempat. Bisa sambil dicatat ya nak ya. Boleh poin-poin utamanya saja. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia itu harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajibannya dan harus menghormati hak orang lain. Apa saja contoh kegiatannya? Yaitu pertama, kita harus berlaku adil terhadap teman. Tidak boleh tuh kita pilih-pilih teman. Misalnya kita pilih lihat dari orang yang kaya, ataupun kita lihat yang sukunya sama dengan saya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berlaku adil. Kita harus berteman dengan siapapun ya. Kemudian yang kedua, suka bekerja keras. Nah, artinya kalau kita suka bekerja keras, belajar dengan baik, nah itu kita mampu mencerminkan sila kelima. Kemudian yang ketiga, selalu menghargai hasil karya orang lain. Misalnya temannya sedang menggambar, lalu kita harus menghargai, kita tidak boleh mencela gambarnya, apalagi sambil mengejeknya. Nah, Ibu jelaskan yang pertama tadi, berlaku adil ini dengan teman artinya kalau kita punya teman belajar, misalnya teman dalam satu kelas, kita tidak boleh pilih-pilih teman, atau kita punya kelompok-kelompok kecil dalam kelas ya, harus berteman dengan teman di seluruh kelas tersebut ya. Jadi kita ajarkan, misalnya walaupun misalnya punya temannya dia agak nakal, nah tetap kita harus sebagai teman yang baik harus memberikan bagaimana yang baik, cara yang baik berteman, kemudian bagaimana harus bersikap gitu ya. Tapi tetap tidak boleh pilih-pilih teman, harus bersikap adil, harus sama rata. Seperti itu ya. Kemudian sikap tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang sikapnya ada salah satunya berupa gotong royong dan musyawarah. Gotong royong dan musyawarah itu sudah kita lakukan, sudah dari zaman nenek moyang kita dulu. Jadi kita sebagai penerusnya harus melestarikan budaya gotong royong dan juga musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita coba simak halaman 24 buku tematik 5A-nya. Kita akan mengisi bersama lagi. Nah, ada di situ beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong dan musyawarah? Apa ya gotong royong? Gotong royong artinya suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sifatnya sukarela, dikerjakan dengan tujuan biar lancar, mudah dan ringan. Jadi gotong royong adalah, boleh dicatat, suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa itu musyawarah? Nah, musyawarah adalah pembahasan bersama yang bermaksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Jadi pembahasan bersama yang bermaksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Itu ya, boleh sambil dicatat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah manfaat dari gotong royong dan musyawarah bagi kita? Manfaatnya gotong royong, boleh tulis salah satunya ya. Menumbuhkan rasa sikap saling tolong menolong. Kemudian kita menumbuhkan kekeluargaan, mempererat tali silaturahmi, bisa meringankan pekerjaan, menghemat waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, itu adalah contoh dari manfaat gotong royong.
Kemudian manfaat dari musyawarah, yaitu melatih untuk mengemukakan pendapat. Masalah dapat segera terpecahkan dan keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang paling adil. Nah, itu manfaat dari musyawarah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tergolong ke dalam nilai-nilai Pancasila apakah perilaku gotong royong dan musyawarah? Bagaimana dengan perilaku masyarakat lainnya? Nah, kalau gotong royong itu masuk ke sila ketiga karena menumbuhkan rasa persatuan ya. Kalau yang musyawarah itu lebih masuk ke sila keempat karena perilakunya tercantum ke sila keempat ya, saling bermusyawarah. Nah, perilaku masyarakat apalagi yang mencerminkan nilai Pancasila? Contohnya rajin beribadah, bekerja keras, bersikap kekeluargaan, saling menghargai. Nah, itu ya hal-hal atau perilaku lainnya yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu berikan contoh perilaku orang-orang di sekitarmu yang mencerminkan sila keempat. Tadi sudah kita tuliskan beberapa ya. Nah, yang pertama misalnya saling menghargai pendapat. Kemudian yang kedua kita bisa menerima kritik. Kemudian yang ketiga mengutamakan sikap musyawarah dalam mengambil keputusan. Bisa juga mendahulukan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian bersikap sopan, santun terhadap tetangga rumah. Kemudian tidak menyela teman yang sedang berbicara tentang pendapatnya. Kalian boleh sambil ditulis, tidak ditulis semua juga tidak apa-apa, tapi tulis contoh perilakunya, boleh 1 ataupun 2 ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang sudah belajar dengan baik hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian. Hari ini jangan lupa untuk menuliskan apa yang sudah kita bahas bersama, yaitu yang di halaman 17, 18, dan 24. Lalu kalian kirim fotonya ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk beribadah dan jaga kesehatan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.